Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Jayanto, NIM 1924 dari kelas struktur data C. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Arif. Yang pertama yaitu tugasnya, soal pertama itu buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, untuk menghilang Fibonacci ke N, pertama itu kita membuat sebuah fungsi yang bernama Fibonacci dan parameternya yaitu n. Nah, selanjutnya ya, ada percabangan yaitu apabila n kurang dari sama dengan 1, maka nanti akan meretur nilai n itu. Kalau else, maka ngereturn rumus Fibonacci, yaitu Fibonacci min n min 1 plus Fibonacci n min 2. Nah, di sini kita menginputkan, membuat sebuah variabel inputan, yaitu dengan integer. Nah, di sini mau inputannya ini mau menginputkan berapa angka yang mau dihitung. Misal 10, nanti ada 10 deret Fibonacci. Selanjutnya itu ada percabangan lagi, jika inputan kurang dari 0, maka kurang dari sama dengan 0, maka akan mencetak error, harap menginginkan lebih dari 0. Kalau menginputkan lebih dari 0, nah maka nanti akan memproses sebuah program. Di sini ada perulangan. Apabila i di dalam range inputan, di dalam range inputan yang tadi user masukkan, maka nanti akan mengeprint Fibonacci i plus 1. Nah, kenapa di sini di i plus 1? Karena di Fibonacci saya itu dimulai dari angka 1. Jadi 1, 1, dan seterusnya. Kalau cuma in, maka nanti Fibonacci-nya akan dimulai dari 0. Kita coba menginput Fibonacci 10. Nah, nanti munculnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Nah, selanjutnya gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Nah, pada di sini kita sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita mengubah pada perulangan yang di bawah pada if inputan. Dan di sini inputan klik enter untuk menjumlah Fibonacci, ini sebagai inputan untuk menjalankan programnya nanti. Nah, apabila inputannya itu sama, kosong, langsung di enter, maka nanti akan langsung mengeprint Fibonacci ke-5 itu berapa, dan Fibonacci ke-7 itu berapa, Fibonacci ke-10 ke berapa, dan selanjutnya ngeprint total penjumlahan Fibonacci 5 ditambah Fibonacci 7 ditambah Fibonacci 10. Mari kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat klik enter untuk melanjutkan menjumlah Fibonacci. Kita klik enter saja. Nah, di sini Fibonacci ke-5 yaitu 5, Fibonacci ke-7 13, Fibonacci ke-10 55. Kalau ditambah 5 ditambah 13 ditambah 55 yaitu 73. Nah, kalau kita menginputkan salah, misalnya tadi menginputkan Fibonacci itu, nah, kalau kita ditambah angka atau huruf itu, maka nanti akan mengeprint error. Sorry, di sini salah. Harap sesuai instruksi. Nah, dan selanjutnya yaitu soal membuat pohon rekursif untuk eksekusi kejadian Fibonacci keempat. Nah, di sini kita untuk mencari Fibonacci keempat, rumus Fibonacci yaitu Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang kita mencari Fibonacci keempat. Nah, tadi kan rumusnya n-1, berarti itu selanjutnya Fibonacci 3
ditambah Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 3 itu kan 1. Fibonacci 2 itu 1. Nah, totalnya 2. Setelah itu, lanjutnya ketiga, sampai ini Fibonacci sampai hasilnya sampai Fibonacci ke 0 ya nanti. Nah, Fibonacci 3 ini kan Fibonacci tadi N-1 berarti Fibonacci 2, Fibonacci 1, hasilnya itu 1. Lanjutnya Fibonacci 2, Fibonacci 1, Fibonacci 0. Nah, di sini sudah mencapai 0, jadi tidak usah melakukan perhitungan lagi. Hingga hasilnya 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya 2 ditambah 1, 3. Jadi Fibonacci keempat yaitu adalah 3. Nah, dan selanjutnya soal nomor 2. Membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, di sini kita membuat sama seperti sebelumnya, membuat fungsi bernama palindrom yang parameternya bernama isi list. Nah, di sini lanjut kata jika len panjang dari isi list itu sama dengan 0 atau panjang dari isi list itu sama dengan 1, maka nanti print bilangan palindrom. Nah, berarti nanti hasilnya itu termasuk bilangan palindrom. Nah, selanjutnya ada elif, isi list indeks 0 sama dengan isi list indeks min 1. Nah, maka list A sama dengan isi list 1:1. Nah, return palindrom list A. Selanjutnya, apabila salah semua, maka nanti print bukan palindrom. Nah, di sini isi listnya yaitu menampung inputan list. Selanjutnya jumlah untuk inputan masukkan jumlah angka, mau masukkan angka berapa, total angka berapa yang dimasukkan. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan. Apabila i di dalam range jumlah yang tadi yang mau dimasukkan, nah maka a sama dengan integer masukkan angka-angkanya Fibonacci angka-angkanya palindrom yang mau dimasukkan. Nanti isi list append ini memasukkan inputan A tadi ke dalam list yang bernama isi list ini. Selanjutnya print isi list untuk mengetahui ada apa di dalam isi list, apakah A itu sudah masuk atau belum. Setelah itu kita memanggil fungsi palindrom. Nah, di sini maka kita coba jalankan. Masukkan berapa? Kan 8. Di contohnya itu kita ada 8 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kita masukkan 8. Nah, selanjutnya masukkan angkanya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Maaf, yang di bawah kena dijalankan. Kita komen dulu. Nah, kita ulangi lagi. Nah, kita masukkan 8, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 sesuai yang di soal itu gunakan fungsi yang dibuat untuk meriksa list berikut. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kan sudah terdapat di dalam list. Jadinya bilangan yang di dalam list ini termasuk bilangan palindrom. Nah, soal buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pecahan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk mengetahui pohon rekursifnya itu seperti gini aja. Palindrom itu ketika nilai awal dan akhirnya selalu sama. Misal di sini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu
angka awal 1 sama angka akhir 1 itu kan sama, jadinya sama. Selanjutnya indeks selanjutnya itu 2 dan indeks terakhir kedua itu 2 juga sama, selanjutnya juga 3 sama, 3, 4 juga 4 sampai 0. Jadinya ini termasuk bilangan palindrom. Kalau misal di sini 1 1 2 3 itu bukan termasuk. Jadinya setiap akhir dari bilangan itu selalu sama. Itu. Dan selanjutnya itu soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita membuat antrian bank. Dan di sini datanya itu ada panggil bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Ada antrian bilangan lebih dari 0 juga. Nasabah yang terakhir, operasinya ada up panggil untuk menaikkan nilai panggilan sebanyak 1. Up antrian untuk menaikkan nilai antrian yang tadi itu sebanyak 1. Dan ada reset untuk mereset nilainya 0 menjadi 0, yaitu get panggil mengembalikan nilai return value, mengembalikan atau manggil nilainya gitu. Nah, selanjutnya kita implementasikan ADT ini. Jadi satu nasabah mengambil nomor sampai 3 kali, yaitu dilayani nasabahnya sampai ketiga. Yaitu nasabah mengambil nomor lagi, yaitu nasabah dilayani lagi. Nah, di sini kita pertama membuat kelas yang bernama bank. Nah, di sini ada definite, isi parameternya itu self panggil antrian. Di sini self dot panggil sama dengan panggil, self dot antrian sama dengan antrian. Nah, selanjutnya di sini ada def yang nama fungsinya up panggil seperti yang tadi untuk memanggil gitu. Nah, jika di sini if self dot panggil sama dengan self antrian, maka akan dipas atau akan melanjutkan ke panggilan selanjutnya. Apabila else atau salah, nah nanti self itu untuk panggilannya ditambah 1. Nah, selanjutnya def antrian self. Nah, di sini kita untuk menambah nilai antriannya ditambah 1. Karena dijelaskan di sini kalau menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Jadinya di sini ditambah 1. Nah, di sini reset antrian, kita mereset nilai antrian yang misalnya sudah berapa itu nanti direset menjadi 0. Panggilan juga seperti itu, ada sistem resetnya juga. Nah, di sini get panggilan itu def panggilan, get panggilan di sini untuk return self panggil yang tadi sudah dihitung, ditambah atau gimana itu nanti dipanggil di sini untuk ditampilkan. Nah, di sini ada variabel bank 00 karena kan di bank itu semuanya dimulai dari 0. Untuk panggilan 0, untuk antriannya 0. Selanjutnya itu di sini ada variabel antri sama dengan 3, panggilan sama dengan 3. Karena di sini dipanggil sampai 3 kali, mengambil nomor 3 kali dan dipanggil dipanggil 4 kali. Dan dipanggil 4 kali. Maka nanti for i in range antri, maka akan berulang kali sampai 3 kali. Manggil urut dot antrian up antriannya ini sampai 3 kali manggilnya. Untuk panggil ini sampai 4 kali sesuai range dari variabel ini. Dan di sini sini ada pemanggilan lagi. Seperti yang di sini, itu nasabah mengambil nomor antrian satu nasabah dilayani. Setelah itu kita ngeprint nilai panggilan saat ini, yaitu urut get panggil sesuai yang tadi. Get panggil itu terdapat return soft panggil. Dan N ini untuk
melakukan enter supaya ngeprintnya itu tidak sejajar tapi ke bawah. Nah, kita pakai garing N ini, yaitu nilai antrian saat ini, yaitu urut get antrian, ya, seperti fungsi yang di atas tadi. Mari kita coba jalankan. Nah, di sini nilai panggil saat ini 4 dan nilai antrian saat ini juga 4. Seperti itu. Kita dulu. Dan selanjutnya soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita menghitung titik 2D datanya yaitu terdapat variabel X yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik dan variabel Y koordinat Y sebuah titik. Operasinya itu geser horizontal, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Geser vertikal, menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas atau boleh ke bawah. Nah, selanjutnya ada hitung jarak. Menerima inputan lain yang juga bertipe titik 2D, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain. Yaitu get Y itu mengembalikan nilai X, get Y ini mengembalikan nilai Y. Selanjutnya, selanjutnya itu mengimplementasikan ADT titik 2D yang soal tadi itu menjadi data. Nah, di sini kan gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Pertama, buat titik T1 dengan koordinat awal 2, 3. Nah, di sini pertama seperti tadi kita membuat kelas koordinat. Nah, di sini ada dev init yang isi parameternya X dan Y. Di sini permisalan misal self X itu sama dengan E, self Y sama dengan Y. Yaitu def yang nama fungsinya itu geser horizontal kiri. Self. Nah, di sini kita memanggil self X yang ada di dev ini tadi. Nah, di sini kita mengurangi 3. Karena di soal geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Nah, jadi kita mengisi X ini dikurangi 3 untuk menggeser ke kiri horizontal. Nah, setelah itu kita membuat def yang nama variabelnya geser vertikal ke bawah. Nah, di sini kita save Y min 7. Nah, kenapa 7? Karena di soal itu geserlah T ke bawah sebanyak 7. Nah, kalau ke bawah berarti kan min. Kalau ke atas plus. Jadinya di sini Y dikurangi 7. Nah, selanjutnya def get satuan X save return save X. Nah, di sini untuk mengembalikan nilai X dan get T1Y ini mengembalikan nilai Y. Nah, dan selanjutnya di sini kita membuat yang T2. Nah, di T2 ini kita disuruh ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, berarti save X-nya itu digeser ke kanan 15, berarti ditambah 15. Dan selanjutnya kita membuat def geser vertikal ke atas. Ke atas itu kan tadi sudah disebutkan, kan dijelaskan kalau atas itu ditambah. Sehingga Y-nya itu ditambah dengan 9. Soalnya disuruh di sini geser ke atas sebanyak 9 satuan. Dan selanjutnya itu get T2X. Nah, ini untuk mengembalikan nilai X dari T2. Dan get T2Y ini juga sama, mengembalikan nilai Y yang terdapat pada T2. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang untuk menginputkan gitu koordinat T1 itu tadi berapa? 2 dan 3. Jadi di sini kita menginputkan 2, 3. Selanjutnya T1 dot geser horizontal kiri ini untuk memanggil horizontal kiri tadi supaya nilai 2-nya ini dikurangi oleh 3. Dan selanjutnya T1 geser vertikal ke bawah. Nah, supaya nilai 3Y ini digeser ke
ke bawah atau dikurangi sebanyak 7. Maka nanti posisi koordinat T1-nya T1-nya itu sebesar -1 dan -4. Nah, di sini untuk memanggil get 1 itu mengembalikan nilai seperti yang saya jelaskan tadi, sama juga ini get T1Y. Nah, selanjutnya T22 sama dengan sama kita di sini untuk menginputkan. Nah, T2 tadi disuruh menginputkan 4,5. Nah, di sini kita menginputkan 4,5. T22 geser horizontal kanan. Nah, karena ini untuk memanggil yang di sini untuk menambah nilai X tadi yang bernilai 4 untuk ditambah senilai plus 15. Sehingga hasilnya yaitu koordinat T2X itu yang sekarang 19. Dan selanjutnya memanggil T22 ini yang awalnya 5. Nah, nanti digeser ke atas sebanyak sebanyak 9. Nah, jadi 9 ditambah 5 jadinya 14. Jadi koordinat T1 sekarang itu -1,4, koordinat T2 sekarang itu 19 dan 14. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.